Tak sengaja temukan foto ini di kamar majikan. Art ini syok, ternyata majikannya adalah anaknya yang terpisah sejak bayi. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Mentari pagi menyapa pelan-pelan melalui jendela kamar yang masih tertutup gorden tebal. Bunyi, klik, kunci yang diputar Bu Yati di pintu pagar rumah itu seperti menjadi penanda dimulainya hari yang sama, rutinitas yang tak pernah berubah selama setahun belakangan. Dengan langkah tertatih yang sudah mulai digerogoti usia 60 tahun, ia memasuki rumah megah bernuansa minimalis itu. Wangi kopi yang masih tersisa dari sarapan pagi tuan dan nyonya rumah menyambutnya, bercampur dengan aroma disinfektan yang selalu ia semprot setiap kali masuk. Sudah berangkat mereka, gumamnya sendiri, meletakkan tas kain sederhananya di kursi dekat pintu. Matanya yang masih tajam meski usia tak lagi muda menatap sekeliling ruangan. Semuanya sudah rapi, tapi ia tahu pekerjaannya baru saja dimulai. Ia mengambil alat pel dari gudang kecil di belakang rumah, lalu mulai mengelap lantai marmer yang sudah mengilat. Setiap sudut ia sikat dengan teliti, seperti sedang membersihkan jiwa-jiwa yang mungkin tersesat di antara sela-sela keramik. Pikirannya melayang kepada Nanang, majikan mudanya yang baik hati. Pemuda 33 tahun itu selalu menyapanya dengan ramah setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. "Bu, jangan terlalu capek kerja. Istirahat juga kalau lelah." Begitu pesan Nanang sebelum pergi tadi pagi. Senyum kecil mengembang di bibir Bu Yati yang sudah keriput. "Iya, Pak Nanang. Hati-hati di jalan." Kini, sendirian di rumah yang luas itu, Bu Yati mulai membereskan kamar tidur majikannya. Ia membuka pintu kamar yang masih sedikit beraroma parfum mahal Siska, istri Nanang. Tempat tidur king size yang berkelambu sudah rapi, tapi ia harus merapikan lemari pakaian dan membersihkan debu-debu yang tak terlihat. Saat membuka lemari pakaian Nanang, matanya tertumbuk pada sebuah foto pernikahan yang terpasang di pintu lemari. Foto itu menunjukkan Nanang dengan wajah sumringah memeluk bahu Siska yang cantik. Tapi yang membuat Bu Yati terdiam bukan kebahagiaan mereka, melainkan sesuatu di wajah Nanang. "Mirip sekali," bisiknya pelan. Tangannya yang berusia gemetar menyentuh kaca foto itu. Sorot mata Nanang, bentuk alisnya, senyumnya yang sedikit miring. Semuanya mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu yang sangat jauh. Ia terus memandangi foto itu, tak sadar bahwa air mata sudah mulai menggenang di pelupuk matanya. Ada luka lama yang terngiang-ngiang. Sebuah kenangan yang selalu ia pendam dalam-dalam selama 33 tahun terakhir. "Bayiku," desisnya hampir tak terdengar. "Seandainya kau masih ada, mungkin usiamu sama dengan Pak Nanang." Bu Yati menarik nafas panjang, berusaha mengusir bayangan itu. Ia mengelap air mata dengan ujung kebayanya. "Sudahlah, Yati. Itu sudah terjadi. Jangan dikenang lagi." Tapi hari itu, rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengusik jiwanya. Sebuah getaran aneh yang membuatnya merasa ada hubungan tak terduga antara dirinya dan pemuda yang menjadi majikannya itu. Mungkin karena semalam ia bermimpi tentang bayinya, atau mungkin karena hari ini adalah tanggal yang spesial, tanggal 12 Agustus, hari yang selalu membuat hatinya perih. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, membereskan tumpukan kemeja Nanang yang perlu disetrika. Tapi pikirannya terus melayang kepada bayi yang dulu terpaksa ia tinggalkan. Bayi yang hanya sempat ia gendong sebentar. Bayi yang wajahnya hampir tak bisa ia ingat lagi. "Maafkan ibu, Nak," bisiknya sambil menatap kosong ke arah jendela. "Ibu hanya ingin tahu, apakah kau masih hidup? Apakah kau bahagia?" Suara klakson mobil di luar menyadarkannya dari lamunan. Ia cepat-cepat mengusap wajahnya, mengambil nafas dalam-dalam, dan kembali ke rutinitas. Tapi hari itu, Bu Yati merasa sesuatu akan berubah. Ada takdir yang sedang bekerja, membawanya pada sebuah kebenaran yang tak pernah ia duga akan ditemukan di rumah majikannya sendiri. Ia menatap sekali lagi foto Nanang di lemari itu, lalu berkata pelan, "Andai saja." Pikiran Bu Yati melayang jauh, meninggalkan kemewahan rumah Nanang dan kembali ke masa lalu yang suram. Ia teringat jelas, 33 tahun yang lalu, ketika usianya masih 18 tahun. Waktu itu, ia bukan Bu Yati yang sekarang, melainkan Yati, seorang gadis desa yang polos dan penuh impian. Tahun 1990, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Jakarta.
Tangan Yati gemetar memegangi surat yang baru saja diterimanya dari orang tua di kampung. Air matanya jatuh berderai membasahi kertas tipis itu. Kami tidak akan menerima anak haram itu. Pulanglah tanpa bayi itu atau jangan pernah pulang sama sekali. Tulis ibunya dengan tulisan tangan yang kasar. Tapi, Bu, ini cucu ibu. Bisik Yati lemah, berbicara pada dirinya sendiri di ruang bersalin yang sunyi. Seorang perawat muda mendekatinya. Wajahnya penuh simpati. Ada apa, Dik? Kenapa menangis? Yati mengangkat surat itu dengan tangan gemetar. Mereka tidak mau menerima bayi saya. Kata mereka, saya membawa aib keluarga. Perawat itu menghela napas. Sayang sekali. Tapi kau harus kuat untuk bayi MU. Beberapa jam kemudian, rasa sakit yang hebat menyergap tubuh Yati. Ia menjerit kesakitan saat kontraksi datang bertubi-tubi. Tolong. Ada seseorang? Seseorang yang menemani saya? Tanyanya panik sambil meraih tangan perawat. Tenang, Dik. Kami di sini bersamamu. Kata perawat itu sambil memegangi tangannya erat. Setelah berjam-jam berjuang antara hidup dan mati, akhirnya terdengar tangis bayi yang memecah kesunyian ruang bersalin. Selamat, Dik. Kau melahirkan bayi laki-laki yang sehat, ujar dokter dengan suara lembut. Dengan sisa tenaga yang ada, Yati meraih bayinya. Saat melihat wajah merah kecil itu untuk pertama kalinya, hatinya langsung terikat. Anakku, dia cantik sekali, bisiknya dengan suara serak. Perawat yang tadi membantu kelahirannya mendekat dengan kamera sederhana. Mau saya foto bersama bayimu? Untuk kenang-kenangan. Yati mengangguk lemah. Masih terlalu lemah untuk berbicara. Ia memeluk bayinya erat-erat, mencium aroma khas bayi yang membuat hatinya hangat. Tersenyum, Dik, kata perawat itu. Blitz, cahaya kilat kamera menyala, mengabadikan momen yang akan terus menghantuinya selama 33 tahun kemudian. 2 hari kemudian, Yati masih terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Masih ada bayangan senyum di wajahnya setiap kali memandang bayi yang tidur di sampingnya. Seorang pekerja sosial mendatanginya dengan wajah serius. Nak, kami sudah menghubungi keluargamu seperti yang kau minta. Mereka tetap pada pendiriannya. Yati menatap kosong. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Pekerja sosial itu duduk di samping tempat tidurnya. Ada beberapa pilihan. Nak, ada panti asuhan. Atau ada keluarga yang mau mengadopsi. Mendengar kata mengadopsi, jantung Yati serasa dihantam palu. Tidak, saya tidak bisa memberikan anak saya. Tapi, Nak, kau masih muda. Bagaimana kau akan membesarkannya tanpa dukungan keluarga? Tanpa uang. Yati memandang bayinya yang sedang tertidur pulas. Air mata menetes deras. Dia tidak bersalah. Semua ini kesalahan saya. Terkadang, mencintai berarti melepaskan, kata pekerja sosial itu lembut. Kau bisa memilih keluarga yang baik untuknya. Keluarga yang bisa memberinya masa depan yang lebih baik. Selama 3 hari berikutnya, Yati berada dalam pergulatan batin yang dahsyat. Setiap kali menatap wajah bayinya, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu ia tidak mampu membesarkan anak ini sendirian. Di Jakarta yang keras ini, ia bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Pada hari kelima, dengan mata bengkak karena menangis, ia akhirnya membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Bu, panggilnya pada pekerja sosial itu dengan suara hampa. Saya setuju. Kau yakin, Nak? Tanya pekerja sosial itu dengan wajah sedih. Yati menggeleng, tapi kemudian mengangguk pelan. Ini untuk kebaikannya. Tapi, ada satu permintaan saya. Apa itu, Nak? Saya ingin bertemu dengan keluarga yang akan mengadopsinya. Dan saya ingin 1 kopi foto tadi. Pekerja sosial itu menghela napas. Baik, Nak. Aku akan coba urus. Pertemuan terakhir. Yati berdiri gemetar di ruang konsultasi, memandang pasangan suami istri yang tampak baik hati. Perempuan itu berpakaian rapi, wajahnya ramah. Laki-lakinya berdiri tegak dengan mata yang bijak.
Kami akan menyayanginya seperti anak kami sendiri, kata perempuan itu sambil memegang tangan Yati. Kami sudah menunggu lama untuk memiliki anak. Yati menatap mereka lama-lama, seolah-olah ingin memastikan bahwa mereka memang layak menerima harta berharganya. Apa saya boleh tahu nama kalian? Agar saya bisa berdoa untuk kalian? Tanyanya dengan suara bergetar. Pasangan itu saling pandang. Maaf, nak, lebih baik tidak, jawab sang suami dengan lembut. Ini akan lebih mudah untukmu untuk melanjutkan hidup. Yati mengangguk, memahami maksud mereka. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan bayinya yang terbungkus selimut biru. Selamat tinggal, sayang, bisiknya sambil mencium kening bayi itu untuk terakhir kalinya. Ibu akan selalu mencintaimu, dimanapun kau berada. Saat bayi itu berpindah tangan, Yati merasa seperti jantungnya dirobek dari dadanya. Ia menatap bayinya menghilang dari pandangan, diikuti pasangan suami istri itu. Perawat yang dulu memotretnya datang menghampiri, menaruh tangan di pundaknya. Ini untukmu, katanya sambil menyelipkan selembar foto ke tangan Yati. Yati memandang foto hitam putih itu. Dirinya yang masih muda dengan wajah lesu, menggendong bayi mungil yang akan selamanya menjadi bagian dari hidupnya. Terima kasih, bisiknya hampa. Saat ia berjalan keluar dari rumah sakit, hujan mulai turun. Butiran air menyamarkan air mata yang tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Ia tidak tahu bahwa 33 tahun kemudian, foto itu akan menjadi kunci pertemuan kembali dengan anak yang terpaksa ia tinggalkan. Foto yang sama yang sekarang tersembunyi di album rahasia Nanang, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran yang telah terpendam selama puluhan tahun. Setelah kejadian di kamar Nanang yang membuatnya terisak-isak mengenang masa lalu, Bu Yati berusaha keras untuk kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, benaknya terus dihantui oleh kemiripan wajah Nanang dengan bayinya yang hilang. Setiap gerak-gerik Nanang, setiap senyumnya, bahkan cara dia menghela napas, seolah memiliki kemiripan yang tak terbantahkan dengan kenangan samar yang tersimpan di relung hatinya. Bu Yati, apakah ibu tidak enak badan? Tanya Siska suatu pagi saat melihat Bu Yati terlihat melamun di depan lemari pakaian. Wajah ibu pucat sekali akhir-akhir ini. Bu Yati tersentak dari lamunannya. Maaf, Nyonya. Ibu hanya agak kurang tidur saja. Siska mendekat dengan wajah penuh perhatian. Kalau ibu tidak sehat, bilang saja. Ibu bisa istirahat hari ini. Tidak, Nyonya. Ibu baik-baik saja. Sanggah Bu Yati cepat. Takut ketidakhadirannya justru akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengamati Nanang lebih dekat. Sepanjang minggu itu, Bu Yati menjadi lebih peka terhadap setiap detail tentang Nanang. Saat membersihkan ruang kerja pribadi Nanang di rumah, matanya terus mencari petunjuk, sesuatu yang bisa menghubungkan Nanang dengan masa lalunya. Ruangan itu sederhana namun elegan, berisi meja kerja kayu jati yang besar, rak buku yang penuh dengan literatur bisnis, dan beberapa sertifikat penghargaan. Suatu sore, saat membersihkan debu di balik meja kerja, tangannya tanpa sengaja menyentuh sebuah panel kayu yang terasa sedikit longgar. Dengan hati-hati, ia menekan panel itu dan menemukan bahwa itu adalah sebuah laci rahasia kecil yang tersembunyi dengan sangat rapi. Jantung Bu Yati berdebar kencang. Apa ini? Gumamnya pelan. Ia mencoba membuka laci itu, namun terkunci. Di permukaannya yang halus, hampir tidak terlihat ada lubang kunci kecil. Laci itu seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagi kepada siapapun, bahkan kepada Siska sekalipun. Beberapa hari kemudian, Bu Yati memperhatikan kebiasaan Nanang setiap kali masuk ke ruang kerjanya. Selalu ada ritual yang sama, mengambil sesuatu dari vas bunga keramik di atas rak buku, kemudian membuka laci rahasia itu sebentar sebelum mulai bekerja. Pak Nanang, panggil Bu Yati suatu pagi saat Nanang sedang bersiap ke kantor. Apakah ada dokumen penting yang perlu ibu bersihkan di ruang kerja Bapak? Nanang berhenti mengikat dasinya. Wajahnya sedikit berkerut. Tidak perlu, Bu. Ruang kerja saya biar saya sendiri yang urus. Ibu cukup bersihkan bagian luarnya saja. Jawaban itu justru membuat Bu Yati semakin penasaran. Mengapa Nanang begitu protektif dengan ruang kerjanya? Apa yang disembunyikannya? Keesokan harinya, saat Nanang dan Siska pergi menghadiri acara perusahaan, Bu Yati memberanikan diri untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan tangan gemetar, ia meraih vas bunga keramik di rak buku.
Jantungnya hampir berhenti berdetak ketika jarinya menyentuh sebuah kunci kecil yang ditempelkan dengan magnet di dasar vas. "Ya, Tuhan," bisiknya, menahan nafas. Kunci itu terasa dingin di telapak tangannya. Ia menatap laci rahasia itu. Perang batin yang hebat terjadi dalam dirinya. Di satu sisi, ia tahu ini melanggar kepercayaan Nanang. Di sisi lain, ada dorongan kuat dalam hatinya yang mengatakan bahwa inilah yang ia cari selama ini. "Apa yang harus ibu lakukan?" gumamnya, memandang kunci kecil itu seolah-olah itu adalah ular yang bisa menggigitnya kapan saja. Ia teringat kata-kata almarhum suaminya dulu, sebelum pria itu meninggal karena sakit. "Yati, jangan pernah berhenti mencari anak kita. Suatu hari nanti, Tuhan akan mempertemukan kalian." Dengan tekad yang bulat, meski tangan masih gemetar, Bu Yati memasukkan kunci ke dalam lubang kecil di laci rahasia itu. Bunyi, klik, yang lemah terdengar saat kunci berputar. Saat laci itu terbuka, yang terlihat adalah sebuah album foto usang dengan sampul coklat yang sudah pudar. Sampulnya sederhana, tanpa tulisan apapun, tapi Bu Yati bisa merasakan bahwa inilah sumber segala kegelisahannya selama ini. Ia mengambil album itu dengan hati-hati, seperti memegang harta karun yang sangat berharga sekaligus sangat berbahaya. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak. Di ruang kerja Nanang yang sunyi itu, Bu Yati berdiri di persimpangan jalan, antara melanjutkan pencariannya atau menutup laci itu kembali dan melupakan segalanya. Tapi hati seorang ibu ternyata lebih kuat dari rasa takut manapun. Dengan air mata mulai menggenang, ia membuka halaman pertama album itu. Beberapa hari telah berlalu sejak Bu Yati menemukan laci rahasia itu, namun ia belum juga berani membuka album foto yang disembunyikan Nanang. Perasaan bersalah terus menghantuinya. Namun rasa penasaran dan harapan yang tertanam selama 33 tahun lebih kuat dari segalanya. Ia menghabiskan waktu dengan mengamati setiap gerak-gerik Nanang, mencari celah untuk bisa membuka laci itu tanpa ketahuan. Suatu Sabtu pagi, suasana rumah tampak lebih riang. Siska sedang bersiap untuk pergi belanja bulanan, sementara Nanang tampak sibuk dengan dokumen-dokumen di ruang kerjanya. "Sayang, aku butuh tanda tangan untuk laporan keuangan triwulan ini," ujar Siska sambil mengetuk pintu ruang kerja Nanang yang terbuka. Bu Yati yang sedang membersihkan ruang keluarga sengaja memperlambat kerjanya, mencoba menangkap percakapan mereka. "Bisa nanti saja tidak? Aku sedang konsentrasi menyusun proposal untuk klien baru," sahut Nanang tanpa mengangkat kepala dari komputernya. "Tapi ini penting, Nanang. Aku harus serahkan ke kantor Senin pagi," desak Siska sambil mendekati meja kerja. Nanang menghela napas kesal. "Baiklah, berikan ke sini." Dari balik pintu, Bu Yati melihat dengan mata tajam. Saat Siska mendekat, Nanang dengan refleks menutup sesuatu di balik tumpukan kertas. Tapi Bu Yati bisa melihat gerakan itu. Sebuah gerakan protektif yang membuatnya semakin yakin ada rahasia besar di ruangan itu. "Terima kasih, sayang," ucap Siska setelah Nanang menandatangani dokumennya. "Oh iya, aku butuh kunci gudang belakang. Yang biasa kan disimpan di sini." Nanang mengangguk sambil membuka laci paling atas meja kerjanya. "Ini, ambil saja. Tapi kembalikannya, jangan sampai hilang." Sambil menunggu Siska pergi, Bu Yati pura-pura membersihkan vas bunga dan hiasan di rak buku dekat pintu. Matanya tak lepas dari gerakan Siska. "Kau tahu, Nanang," ujar Siska tiba-tiba, membuat Bu Yati dan Nanang sama-sama terkejut. "Sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi kau masih sering menyembunyikan sesuatu dariku." Nanang terbatuk. "Apa maksudmu?" "Laci rahasiamu itu," ujar Siska sambil menunjuk ke arah meja. "Aku tahu kau menyimpan sesuatu di sana. Dulu sebelum menikah kau pernah bilang akan memberitahuku isinya, tapi sampai sekarang belum juga kau buka." Bu Yati menahan napas, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Itu hanya kenangan masa lalu, Siska. Tidak penting," jawab Nanang dengan suara datar. "Tapi kenapa kau begitu protektif? Apa kau masih menyimpan foto mantan?" tanya Siska setengah bercanda, namun nada suaranya mengandung kecemburuan. Bukan main kagetnya Bu Yati ketika melihat Siska tiba-tiba meraih vas bunga keramik di rak buku dan mengeluarkan kunci kecil dari dasarnya. "Siska, jangan!" teriak Nanang berdiri dari kursinya. Tapi terlambat. Siska sudah memegang kunci itu dengan tatapan penuh kemenangan.
Jadi ini rahasiamu? Selama ini kau menyembunyikan kunci di tempat yang sama seperti dulu. Berikan itu padaku, ujar Nanang dengan suara rendah namun penuh peringatan. Bu Yati hampir saja memberanikan diri untuk ikut campur, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia harus tetap diam, mengamati. Sinis sekali kau, Nanang. Setiap kali aku bertanya tentang masa lalumu sebelum kita bertemu, kau selalu menghindar. Apa yang begitu berharganya sampai harus kau sembunyikan dari istrimu sendiri? Siska mengayun-ayunkan kunci di jarinya. Nanang mendekati Siska dengan langkah berat. Itu urusanku. Ada hal-hal dalam hidup yang lebih baik tidak diketahui. Kita suami istri, Nanang. Tidak seharusnya ada rahasia antara kita. Sanggah Siska, matanya mulai berkaca-kaca. Bu Yati merasakan sakit di hatinya melihat pertengkaran ini. Ia tahu, jika Siska membuka laci itu, semua rahasia akan terbongkar. Tapi di sisi lain, mungkin inilah cara Tuhan mempertemukannya dengan anaknya. Tolong, Siska, percayalah padaku. Isi laci itu menyangkut hidup seseorang. Bukan hanya hidupku, pinta Nanang dengan suara lembut. Siska memandang Nanang lama-lama, lalu menghela napas. Baiklah, tapi suatu hari nanti, kau harus berani jujur padaku. Ia menyerahkan kunci itu kepada Nanang. Bu Yati menghela napas lega, tapi juga sedikit kecewa. Kesempatan emas itu hampir saja terjadi. Saat Siska meninggalkan ruangan, Nanang berdiri termenung lama di depan laci rahasianya. Ia membuka laci itu sebentar, mengeluarkan album foto usang, dan memandanginya dengan tatapan sedih sebelum mengembalikannya dan mengunci laci kembali. Bu Yati bisa melihat dari balik pintu bagaimana wajah Nanang berubah saat memandangi album itu. Ada kerinduan, penyesalan, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat itulah, keyakinannya semakin kuat, album itu pasti ada hubungannya dengan masa lalunya. Malam harinya, saat seluruh rumah sudah gelap dan sunyi, Bu Yati duduk di kamar kecilnya yang sederhana. Ia memandangi foto suaminya yang sudah almarhum di samping tempat tidurnya. Apakah ini tandanya? Pak? Bisiknya pada foto itu. Apakah Nanang benar-benar anak kita yang hilang? Tidak ada jawaban. Hanya dentang jam dinding yang terdengar sayup-sayup. Tapi dalam hatinya, Bu Yati tahu ia harus membuka laci itu. Ia harus mengetahui kebenaran. Meski konsekuensinya mungkin akan menghancurkan segalanya. Dengan tekad yang bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri. Besok, saat Nanang dan Siska pergi, ia akan membuka rahasia itu. Apapun yang terjadi, ia harus berani menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Minggu pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Bu Yati bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya berdebar-debar antara rasa bersalah dan harapan. Semalam, ia hampir tidak bisa tidur, memikirkan rencananya untuk membuka laci rahasia Nanang. Bu Yati, kami akan pergi ke rumah orang tua Siska, ujar Nanang saat sarapan pagi. Mungkin pulang sore atau malam. Ibu bisa istirahat hari ini. Bu Yati mengangguk, berusaha menutupi kegelisahannya. Terima kasih, Pak Nanang. Ibu akan membereskan rumah sedikit saja. Siska yang sedang memakai perhiasan di dekat meja makan menambahkan, kalau capek, istirahat saja, Bu. Kebutuhan di kulkas sudah Ibu sediakan untuk makan hari ini. Setelah melewati beberapa jam yang terasa sangat lama, akhirnya Bu Yati mendengar bunyi mobil meninggalkan garasi. Ia berdiri di jendela, memastikan mobil mereka benar-benar telah pergi jauh. Jantungnya berdetak kencang, seperti akan meledak dari dadanya. Dengan langkah gontai, ia menuju ruang kerja Nanang. Ruangan itu terasa lebih sunyi dan menyeramkan dari biasanya. Vas bunga keramik di rak buku seolah menatapnya, menantangnya untuk mengambil keputusan terakhir. Tuhan, beri ibu kekuatan, bisiknya sambil meraih vas itu dengan tangan gemetar. Kunci kecil itu masih tersembunyi di tempat yang sama. Dinginnya logam terasa menusuk jari-jarinya yang keriput. Ia berdiri lama di depan meja kerja, memandangi laci rahasia yang akan menentukan nasibnya. Apa ibu melakukan hal yang benar? Gumamnya pada diri sendiri. Kalau ibu salah, semua ini akan hancur. Kepercayaan mereka, pekerjaan ibu, semuanya. Tapi bayangan wajah bayinya yang hilang 33 tahun lalu muncul di benaknya.
Bayi yang hanya sempat ia gendong beberapa hari, bayi yang wajahnya selalu hadir dalam mimpinya. Demi anak ibu, tekadnya menguat. Dengan nafas tertahan, ia memasukkan kunci ke dalam lubang kecil. Bunyi, klik, yang lemah terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Perlahan-lahan, ia menarik laci itu keluar. Isinya sederhana, beberapa surat lama, sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati, dan sebuah album foto dengan sampul coklat yang sudah pudar. Album itulah yang langsung menarik perhatiannya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan album itu dan membawanya ke kursi kerja Nanang. Tangannya gemetar begitu keras sampai-sampai ia hampir menjatuhkan album tersebut. Halaman pertama, bisiknya sambil membuka sampulnya. Foto-foto Nanang kecil menyambutnya. Beberapa di antaranya adalah foto bayi dengan pasangan yang ia kenali sebagai orang tua angkat Nanang. Tapi saat ia membalik halaman berikutnya, nafasnya tersangkut. Di sana, terselip di antara foto-foto Nanang remaja, ada sebuah foto hitam putih yang sangat ia kenal. Foto itu sudah menguning dan pinggirannya robek-robek, tapi wajah di dalamnya masih jelas terlihat. Seorang gadis muda dengan wajah lesu menggendong bayi merah yang terbungkus selimut putih. Ini foto ibu, isaknya pelan. Air mata sudah mulai menggenang di matanya. Ia mengeluarkan foto itu dari tempatnya dengan hati-hati. Di balik foto, terdapat tulisan tangan yang sudah memudar. Yatik bayinya, 12 Agustus 1990, RSIA Harapan Kita. Tanggal yang sama dengan tanggal lahir Nanang. RS yang sama dengan tempat ia melahirkan. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya sambil tangannya menutup mulut. Dengan gemetar, ia terus membalik halaman album. Ada lebih banyak foto Nanang kecil. Sampai akhirnya ia sampai pada sebuah surat yang diselipkan di halaman terakhir. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. Untuk anakku tercinta, jika kau membaca surat ini, berarti kau sudah menemukan kebenaran tentang dirimu. Ibumu yang melahirkannya adalah seorang gadis muda bernama Yati. Dia terpaksa meninggalkanmu karena tidak mampu membesarkanmu sendirian. Kami, orang tua angkatmu, berjanji akan selalu menyayangimu seperti anak kami sendiri. Tapi kami juga berjanji pada Yati, bahwa suatu hari nanti kami akan memberitahumu tentang asal-usulmu. Maafkan kami karena merahasiakan ini selama bertahun-tahun. Kami hanya ingin melindungimu. Bu Yati tidak bisa melanjutkan membacanya. Air matanya sudah mengalir deras, membasahi baju kebayanya. Semua puzzle akhirnya tersambung. Nanang benar-benar anak kandungnya. Anak yang ia kira hilang selamanya, ternyata selama ini ada di depannya, menjadi majikannya. Anak ibu. Nanang adalah anak ibu. Isaknya sambil memeluk album itu erat-erat. Ia terduduk lemas di kursi. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang tak terbendung. 33 tahun penantian, 33 tahun penyesalan, akhirnya terjawab sudah. Tapi kebenaran ini justru lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Anak kandungnya selama ini memperlakukannya sebagai pembantu, dan ia tidak berdaya untuk mengungkapkan kebenaran. Beberapa jam kemudian, Bu Yati masih terduduk lemah di kursi itu ketika bunyi bel pintu terdengar. Dadanya sesak, matanya sudah bengkak karena menangis. Ia cepat-cepat mengembalikan album ke tempat semula, mengunci laci, dan mengembalikan kunci ke vas bunga. Saat ia membuka pintu, Nanang dan Siska berdiri di sana dengan wajah cemas. Kami pulang lebih awal karena ibu Siska sakit, ujar Nanang. Matanya lalu menyipit memperhatikan wajah Bu Yati yang bengkak. Bu Yati, ibu kenapa? Ibu menangis. Bu Yati menggeleng cepat, berusaha tersenyum. Tidak, Pak. Ibu. Ibu hanya terkena debu tadi. Ibu akan buatkan teh hangat untuk kalian. Tapi saat ia berbalik, air matanya kembali mengalir. Sekarang ia tahu kebenaran, tapi justru merasa lebih terpisah dari anak kandungnya daripada sebelumnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan pada Nanang bahwa pembantu tua di rumahnya adalah ibu kandung yang dulu meninggalkannya? Kebenaran yang ia cari selama ini justru menjadi beban terberat dalam hidupnya. Beberapa hari telah berlalu sejak Bu Yati membongkar rahasia album foto Nanang. Namun lukanya masih terasa segar bagai baru kemarin. Setiap kali memandang Nanang, hatinya seperti diiris-iris. Ada 1000 kata yang ingin diucapkan, tapi semuanya tertahan di kerongkongan,
terpenjara oleh statusnya sebagai asisten rumah tangga. Pagi itu, Bu Yati sedang menyetrika baju di ruang laundry ketika Siska mendatanginya dengan wajah penuh perhatian. "Bu Yati, akhir-akhir ini ibu seperti ada yang mengganjal. Apakah ibu ada masalah?" tanya Siska sambil duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Bu Yati terkejut. Setrikanya hampir saja terjatuh. "Tidak, Nyonya. Ibu baik-baik saja." Siska menghela napas. "Ibu tidak perlu berbohong. Sudah seminggu ini ibu terlihat murung. Mata ibu selalu bengkak. Kalau ada masalah, cerita saja pada saya." Bu Yati menelan ludah. Inilah kesempatan emasnya. Mungkin Siska bisa menjadi jembatan antara dirinya dan Nanang. Tapi bisakah ia mempercayakan rahasia sebesar ini pada Siska? "Nyonya." Suara Bu Yati bergetar. Apa Nyonya pernah merasa bahwa ada takdir yang bermain-main dengan hidup kita?" Siska mengerutkan kening. "Maksud ibu?" "Kadang-kadang yang kita cari selama puluhan tahun, sebenarnya ada di depan mata kita sendiri," ujar Bu Yati dengan mata berkaca-kaca. Siska terdiam sejenak, memandangi Bu Yati dengan tatapan penuh simpati. Ibu kehilangan seseorang yang sangat ibu cintai. Bu Yati mengangguk pelan, air matanya mulai menetes. "Seorang anak, Nyonya. Anak ibu yang hilang 33 tahun yang lalu." Siska terkejut. "Ibu punya anak? Selama ini ibu tidak pernah bercerita." Dia terpaksa ibu tinggalkan karena ibu tidak mampu membesarkannya," isak Bu Yati, tidak bisa lagi menahan emosinya. "Tapi sekarang ibu tahu di mana dia." "Di mana?" tanya Siska penuh antusias. "Mungkin saya dan Nanang bisa membantu ibu mencarinya." Bu Yati memandang Siska dengan tatapan sedih yang dalam. Inilah saatnya. Ia harus memberanikan diri. Dia ada di rumah ini, Nyonya." Siska mengerutkan kening, tidak memahami. "Rumah ini? Maksud ibu?" Bu Yati menarik napas dalam-dalam. "Nanang. Pak Nanang adalah anak ibu." Ruang laundry mendadak senyap. Siska terduduk membeku, wajahnya pucat. Beberapa detik Beryl sebelum ia bisa berkata-kata lagi. Apa yang ibu katakan?" desis Siska dengan suara hampir tak terdengar. "Itu tidak mungkin." Bu Yati mengangguk. Air matanya mengalir deras. "Ibu punya bukti, Nyonya. Foto ibu dan bayi ibu ada di album rahasia Pak Nanang." Siska berdiri tiba-tiba. Wajahnya berubah dari simpati menjadi kemarahan. "Jadi ibu membongkar-bongkar barang suami saya? Ibu melanggar privasi kami." "Maafkan ibu, Nyonya. Tapi ibu tidak bisa menahan diri ketika melihat ada foto ibu di sana," jawab Bu Yati dengan suara bergetar. "Bagaimana ibu bisa yakin? Bisa saja itu hanya kebetulan," sanggah Siska dengan suara tinggi. "Tanggal di foto itu sama dengan tanggal lahir Pak Nanang. Rumah sakitnya sama. Dan ada surat dari orang tua angkatnya yang menjelaskan semuanya," jelas Bu Yati sambil menunduk. Siska terduduk kembali. Wajahnya pucat pasi. Tangan menutup mulutnya yang terbuka. "Ya, Tuhan, jadi selama ini." Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari lorong. Nanang muncul di pintu ruang laundry dengan wajah bingung. "Ada apa? Kenapa kalian berdua terlihat seperti?" tanya Nanang. Lalu matanya tertuju pada Bu Yati yang masih menangis. "Bu Yati, kenapa ibu menangis lagi?" Siska berdiri, menghadap suaminya dengan wajah serius. "Nanang, kita perlu bicara." "Tentang apa?" tanya Nanang dengan bingung. "Tentang album rahasiamu. Tentang foto yang kusimpan selama ini," sahut Bu Yati dengan suara berani, meski tubuhnya masih gemetar. Wajah Nanang berubah drastis. Dari bingung menjadi marah, lalu menjadi takut. "Apa? Ibu berani membuka laci saya?" "Jangan marah padanya dulu, Nanang," sela Siska. "Katakan pada kami, apakah benar bahwa Bu Yati adalah ibumu?" Nanang terdiam membeku. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak rapuh. Ia menatap Bu Yati, lalu Siska, lalu kembali pada Bu Yati. Perlahan,
Air mata mulai menggenang di matanya. Bagaimana ibu tahu? Bisiknya pada Buyati. Buyati mendekati Nanang dengan langkah gontai. Foto itu. Nak, foto ibu menggendong bayimu. Itu adalah satu-satunya kenangan yang ibu miliki selama 33 tahun. Nanang menggeleng. Wajahnya berkerut antara marah dan sedih. Tidak, ini tidak mungkin. Ibu meninggalkan saya. Ibu membuang saya. Bukan begitu, Nak, teriak Buyati. Hatinya seperti dirobek-robek oleh kata-kata Nanang. Ibu terpaksa. Ibu tidak punya uang. Tidak punya keluarga yang mendukung. Ibu ingin kau punya kehidupan yang lebih baik. Tapi Nanang sudah tidak bisa mendengarkan lagi. Amarah dan luka lama yang terpendam selama puluhan tahun akhirnya meledak. Lebih baik? Lebih baik? Ibu tahu bagaimana rasanya tumbuh besar mengetahui bahwa ibu sendiri tidak menginginkan saya. Teriak Nanang dengan suara menggema di seluruh rumah. Nanang, tenanglah. Coba Siska menenangkan. Tidak. Selama ini ibu bekerja di sini, melayani saya, membersihkan rumah saya, dan ibu tidak pernah berkata apa-apa. Ibu membiarkan saya memperlakukan ibu seperti pembantu. Nanang terus berteriak. Air matanya kini mengalir deras. Buyati jatuh berlutut. Tangannya meraih ujung kain sarung Nanang. Maafkan ibu. Nak, ibu tidak tahu. Ibu baru tahu setelah melihat foto itu. Tapi Nanang menarik kainnya dengan kasar. Jadi selama setahun ini, ibu tahu, dan ibu memilih untuk berdiam diri. Ibu membiarkan saya memanggil ibu. Buyati, membiarkan ibu menyiapkan makanan untuk saya, membersihkan kamar saya. Setiap kata seperti pisau yang menusuk-nusuk hati Buyati. Ia tidak bisa menyangkal. Semua tuduhan Nanang benar adanya. Saya tidak bisa menerima ini, ujar Nanang dengan suara hampa. Ibu, pergilah dari sini. Sekarang juga. Siska terkejut. Nanang, jangan gegabah. Tidak, Siska. Ibu sudah membohongi kita. Ibu mengobrak-abrik barang pribadi saya dan menyembunyikan kebenaran ini selama setahun. Hardik Nanang. Buyati masih berlutut di lantai. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang dalam. Inilah yang paling ia takuti. Kebenaran yang ia tunggu selama 33 tahun justru menghancurkannya. Baik. Nak, ibu akan pergi. Bisiknya sambil berdiri dengan susah payah. Tapi ketahuilah, ibu tidak pernah sedetik pun melupakanmu. Setiap hari ibu berdoa untukmu. Ibu mencintaimu, meski ibu tidak ada di sampingmu. Dengan langkah tertatih, Buyati berjalan meninggalkan ruangan. Di belakangnya, ia mendengar Siska berdebat dengan Nanang. Tapi semuanya sudah seperti bisu baginya. Hancur luluh hatinya. Kebenaran yang ia dambakan selama puluhan tahun justru menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Anak yang ia cari selama ini akhirnya mengusirnya dari kehidupannya. Buyati berjalan terhuyung-huyung menuju kamar kecilnya di belakang rumah. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Suara teriakan Nanang masih bergema di telinganya. Setiap kata seperti cambuk yang melukai jiwanya yang sudah terluka. Tidak mungkin ini terjadi. Isaknya sambil meraih foto suaminya yang sudah almarhum. Dia membenci ibu. Pak, dia membenci ibu. Sementara itu, di ruang keluarga, pertengkaran masih berlanjut. Nanang, kau tidak bisa mengusirnya seperti itu, teriak Siska, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia ibumu, dan dia sudah bekerja setia untuk kita selama setahun. Nanang berdiri dengan bahu naik turun, napasnya masih tersengal-sengal. Dia bukan ibuku, ibu yang seharusnya tidak pernah meninggalkanku. Dan dia membohongi kita. Selama setahun, Siska, setahun. Dia tidak membohongi kita. Dia sendiri baru tahu, balas Siska sambil mendekati suaminya. Cobalah melihat dari sisi dia. Bayangkan betapa sakitnya hatinya selama ini, melayani anak kandungnya sendiri tanpa menyadarinya. Aku tidak peduli, hardik Nanang. Dia sudah melanggar kepercayaan kita, membongkar barang pribadiku.
Dan sekarang dia ingin aku menerimanya begitu saja. Siska menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dengarkan, sayang. Aku memahami betapa syoknya kau. Tapi tolong, pikirkan sekali lagi. Dia tidak punya siapa-siapa. Mau kau usir kemana? Bukan urusanku, sahut Nanang dengan pedas. Dia sudah bisa bertahan selama 33 tahun tanpa aku. Dia pasti bisa bertahan lagi. Di kamarnya, Buyati mendengar setiap kata yang diucapkan Nanang. Hatinya seperti dirobek-robek. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemasi barang-barangnya yang sedikit ke dalam koper tua yang sudah usang. Setiap helai pakaian yang ia masukkan terasa berat bagai batu. Ya Tuhan, beri ibu kekuatan, bisiknya sambil terus menangis. Tak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk pelan. Siska berdiri di sana dengan wajah sedih dan mata merah. Buyati, ucap Siska dengan suara serak. Saya tidak bisa menghentikannya. Dia masih terlalu emosi. Buyati mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski hatinya hancur. Tidak apa, Nyonya. Ibu mengerti. Dia bukan seperti itu biasanya, Bu. Dia hanya terluka. Coba Siska membela. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu sekali rasanya terluka, jawab Buyati sambil menutup kopernya. Tolong jaga dia untuk ibu. Dia anak yang baik, meski sekarang dia marah pada ibu. Siska tidak tahan melihat wajah sedih Buyati. Ia mendekat dan memeluk wanita tua itu. Saya akan bicara padanya lagi. Tunggu beberapa hari, mungkin dia akan berubah pikiran. Tapi Buyati menggelap. Tidak, Nak. Lebih baik ibu pergi saja. Keberadaan ibu hanya akan membuatnya semakin marah. Saat Buyati membawa kopernya keluar dari kamar, Nanang sudah berdiri di pintu depan dengan wajah dingin. Di tangannya ada beberapa lembar uang. Ini pesangonmu, ujarnya singkat, menyodorkan uang itu. Buyati memandang uang itu, lalu menatap wajah anaknya. Ibu tidak butuh uangmu, Nak. Ibu hanya ingin kau tahu bahwa ibu mencintaimu. Nanang tetap berdiri kaku. Ambil saja. Aku tidak ingin dikatakan tidak membayar ibuku sendiri. Kata-kata itu seperti silet yang mengiris hati Buyati. Dengan tangan gemetar, ia menerima uang itu. Terima kasih, bisiknya. Boleh ibu memelukmu untuk terakhir kali? Nanang menggeleng. Matanya masih penuh amarah. Tidak perlu. Cukup pergi saja. Siska yang menyaksikan adegan itu tidak tahan. Nanang, dia ibumu. Setidaknya hormati dia. Jangan ikut campur, Siska, hardik Nanang. Buyati mengangkat tangannya. Sudah, Nyonya. Tidak usah diperpanjang. Ia memandang Nanang untuk terakhir kalinya, mencoba mengabadikan setiap detail wajah anaknya. Selamat tinggal, Nak. Semoga kau bahagia selalu. Dengan langkah berat, Buyati berjalan meninggalkan rumah yang selama setahun menjadi tempatnya bekerja. Saat pintu pagu tertutup di belakangnya, ia merasa seperti meninggalkan sebagian jiwanya di dalam rumah itu. Hujan mulai turun, membasahi jalanan dan wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Ia berjalan tanpa arah, tidak tahu harus pergi kemana. Di tangannya hanya ada koper berisi pakaian seadanya dan foto suaminya yang sudah almarhum. Salah ibu, Pak, bisiknya pada foto itu. Salah ibu meninggalkannya dulu. Sekarang dia membenci ibu. Sementara itu, di dalam rumah, Nanang berdiri termenung di depan pintu. Hatinya terasa hampa. Saat amarahnya mulai mereda, yang tersisa adalah rasa sakit yang dalam. Siska mendekatinya dengan wajah kecewa. Kau tahu, suatu hari nanti kau akan menyesali apa yang baru saja kau lakukan. Nanang tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya. Di sana, ia membuka laci rahasia dan mengeluarkan album foto tua itu. Matanya menatap foto wanita muda yang ternyata adalah Buyati, menggendong bayi yang adalah dirinya sendiri. Kenapa? Bisiknya pada foto itu. Kenapa ibu meninggalkanku? Dan kenapa sekarang ibu kembali hanya untuk pergi lagi?
Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Amarahnya mulai reda, digantikan oleh rasa kehilangan yang dalam. Tapi kebanggaan membuatnya tidak bisa berlari mengejar Bu Yati. Ia membiarkan wanita tua itu pergi, membiarkan hujan mengguyur tubuh rentannya, membiarkan ibunya sendiri tersesat di jalanan Jakarta yang kejam malam itu. Dan di luar, Bu Yati masih terus berjalan, semakin jauh dari anak yang baru saja ia temukan dan hilang lagi. Takdir memang telah mempertemukan mereka, tapi juga memisahkan mereka sekali lagi. Hujan mengguyur Jakarta malam itu dengan derasnya. Butiran air yang jatuh dari langit seolah ingin menyamarkan air mata Bu Yati yang tak henti mengalir. Dengan koper tua yang beratnya terasa berlipat ganda, ia berjalan tanpa arah jelas. Setiap langkahnya meninggalkan bekas kesedihan yang dalam di aspal yang basah. Setelah berjalan hampir 1 jam, tubuhnya yang sudah renta tak lagi mampu menahan beban. Ia bersandar di sebuah halte bus yang sudah tutup, menggigil kedinginan. Pakaiannya basah kuyup, namun yang lebih menusuk adalah rasa dingin di hatinya. "Tuhan, kemana harus ibu pergi?" bisiknya lemah, memandang kota yang terang benderang tapi terasa begitu asing dan kejam. Sementara itu, di rumah Nanang, suasana tegang masih menyelimuti. Siska berdiri di depan jendela, memandang hujan yang semakin deras. Wajahnya dipenuhi kecemasan. "Nanang, kau tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini," ujar Siska tanpa menoleh. Dia sudah tua, dan hujan semakin deras. Nanang duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Tangannya masih menggenggam album foto tua itu. Dia seharusnya tidak membongkar barang-barangku." Siska berbalik dengan mata berkaca-kaca. "Apakah kau mendengarkan dirimu sendiri? Kau lebih mementingkan harga diri daripada keselamatan ibumu sendiri." "Aku butuh waktu, Siska. Ini semua terlalu tiba-tiba," balas Nanang dengan suara meninggi. "Dan dia butuh tempat berteduh sekarang," teriak Siska. "Dia tidak punya siapa-siapa di Jakarta ini. Kau tahu itu." Nanang terdiam. Hatinya terasa sesak. Gambaran Bu Yati yang tua dan sendirir di tengah hujan mulai menghantuinya. "Baik." Akhirnya ia menghela napas. "Kita akan mencarinya besok pagi." "Besok?" Siska hampir tidak percaya. "Kau mau membiarkan ibumu sendiri bermalam di jalanan? Di tengah hujan seperti ini?" Adegan itu terus berulang dalam kepala Nanang. Bu Yati yang berlutut, air mata yang mengalir deras, suara pecahnya yang memohon maaf. Tapi di balik itu, ada luka masa kecilnya yang masih berdarah. Kenangan tumbuh besar dengan mengetahui bahwa ia diadopsi. Pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab tentang ibu kandungnya. "Kau tidak mengerti, Siska," bisik Nanang. "Setiap kali ada orang tua teman yang datang ke sekolah, aku selalu bertanya-tanya, seperti apakah wajah ibuku? Apakah dia pernah memikirkan aku? Dan sekarang, ternyata dia ada di sini, membersihkan rumahku, menyetrika bajuku." Siska mendekat, duduk di samping suaminya. "Mungkin ini caranya untuk dekat denganmu, sayang, tanpa harus mengganggu hidupmu." Tapi Nanang menggeleng. "Dia harusnya memberitahuku sejak awal." "Dan kau akan menerimanya?" tanya Siska lembut. "Coba jujur pada dirimu sendiri. Jika 1 tahun lalu dia datang dan berkata dia adalah ibumu, apakah kau akan mempercayainya?" Nanang terdiam. Ia tahu istrinya benar. Mungkin memang inilah cara terbaik, atau paling tidak, satu-satunya cara bagi Bu Yati untuk kembali ke hidupnya. Sementara itu, di halte bus yang sepi, Bu Yati mulai menggigil hebat. Seorang penjaga warung kopi di seberang jalan memperhatikannya dengan cemas. Akhirnya, pria parubaya itu mendekat dengan membawa payung. "Ibu, ini tidak baik. Ibu bisa sakit kedinginan," ujar pria itu. "Mau mampir ke warung saya? Saya sediakan teh hangat." Bu Yati mengangkat wajahnya yang basah. "Terima kasih, Nak. Tapi ibu tidak punya uang." "Tidak usah bayar, Bu," kata pria itu sambil membantu mengangkat kopernya. "Nama saya Joko. Warung saya di seberang." Dengan bantuan Joko, Bu Yati akhirnya bisa berteduh di warung kecil itu. Joko menyiapkan teh hangat dan nasi kotak sederhana. "Ibu dari mana? Kok sampai ke sini sendirian malam-malam?"
Tanya Joko penuh perhatian. Bu Yati menarik napas dalam. Ibu, baru diusir anak ibu. Joko terkejut. Anak ibu mengusir ibu? Itu tidak mungkin. Mana ada anak yang tega mengusir ibunya sendiri? Air mata Bu Yati kembali menetes. Dia punya alasan. Ibu meninggalkannya waktu dia masih bayi. Kisah itu pun mengalir perlahan dari bibir Bu Yati. Tentang masa mudanya yang sulit, tentang bayi yang terpaksa dia tinggalkan, tentang pekerjaannya sebagai art di rumah anaknya sendiri, dan tentang pengusiran pahit tadi malam. Joko mendengarkan dengan seksama. Wajahnya penuh simpati. Tapi Bu, anak ibu pasti sedang emosi. Besok pasti dia akan menyesal. Bu Yati menggeleng. Tidak, Nak. Dia benar untuk membenci ibu. Ibu memang pantas dibenci. Tidak ada anak yang pantas membenci ibunya, sahut Joko dengan tegas. Apapun yang terjadi, sekarang ibu istirahat dulu di sini. Besok saya antar ibu pulang. Pulang kemana? Tanya Bu Yati hampa. Ibu tidak punya rumah lagi. Joko tersenyum lembut. Ibu bisa tinggal sementara di rumah saya. Istri saya pasti senang ada yang menemani. Kebaikan Joko membuat Bu Yati semakin terharu. Di tengah penderitaannya, masih ada orang yang mau membantunya. Sementara itu, di rumah mewah Nanang, jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Nanang masih terjaga, duduk di ruang kerja dengan album foto di tangannya. Hujan sudah reda, tapi kegelisahannya tidak. Siska datang membawakan segelas susu hangat. Kau belum juga tidur? Aku tidak bisa, jawab Nanang pendek. Aku terus memikirkan dia. Siapa? Bu Yati? Tanya Siska. Nanang mengangguk pelan. Apakah aku terlalu kasar padanya? Siska duduk di samping suaminya, memegang tangannya. Kau tahu, sayang, terkadang kita terlalu sibuk dengan luka kita sendiri sampai lupa bahwa orang lain juga terluka. Tapi dia meninggalkanku. Siska, dia memilih untuk pergi, protes Nanang. Dan dia menyesalinya setiap hari selama 33 tahun, balas Siska lembut. Bayangkan, sayang, setiap hari dia bangun dengan rasa bersalah yang sama. Setiap tahun di ulang tahunmu, dia bertanya-tanya di mana kamu, apakah kamu baik-baik saja. Nanang menatap foto bayi dalam genggamannya. Untuk pertama kalinya malam itu, amarahnya mulai mencair, digantikan oleh rasa iba. Ia membayangkan betapa tersiksanya hidup Bu Yati, menanggung penyesalan begitu lama. Kau benar, akhirnya ia mengaku. Aku harus mencarinya. Siska tersenyum lega. Besok kita cari bersama-sama. Tapi Nanang sudah berdiri. Tidak, sekarang. Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Sementara Bu Yati sudah tertidur lelah di ruang belakang warung Joko, bermimpi tentang Nanang kecil yang tersenyum padanya. Dalam mimpinya, tidak ada amarah, tidak ada penolakan. Hanya seorang ibu dan anak yang akhirnya bersatu. Tapi realita masih menunggu di luar mimpi. Dan saat matahari terbit, sebuah pencarian akan dimulai. Sebuah pencarian untuk mengobati luka lama dan mempertemukan kembali apa yang seharusnya tidak pernah terpisah. Nanang menyetir mobilnya pelan di jalanan yang masih basah oleh hujan semalam. Matahari pagi baru saja mulai menampakkan sinarnya, menerangi kota Jakarta yang perlahan bangun dari tidurnya. Tapi di dalam hati Nanang, masih ada kegelapan yang menyelimuti. Sis, coba lihat ke sebelah kiri. Aku lihat kanan, ujar Nanang sambil matanya terus menyisir setiap sudut jalan. Siska yang duduk di sampingnya mengangguk, wajahnya tegang. Dia pasti kedinginan semalam. Hujan sangat deras. Perkataan istrinya itu seperti menyayat hati Nanang. Ia membayangkan Bu Yati yang sudah berusia 60 tahun, sendirian di tengah hujan, tanpa tempat berteduh. Seharusnya aku tidak mengusirnya, gumam Nanang dengan penuh penyesalan. Mari kita fokus mencarinya dulu, kata Siska sambil memegang tangan suaminya. Kita akan menemukannya. Mereka sudah berkeliling selama 2 jam, mengecek setiap halte bus, taman, dan tempat-tempat yang mungkin dijadikan tempat berteduh. Tapi tidak ada tanda-tanda Bu Yati. Maib dia pergi ke kampung halamannya, usul Siska.
Nanang menggeleng. Dia tidak pernah bercerita tentang kampung halamannya. Selama setahun ini, dia seperti tidak punya masa lalu. Saat itulah Nanang tersadar. Selama setahun Bu Yati bekerja untuk mereka, ia tidak pernah benar-benar mengenal wanita tua itu. Ia tidak tahu dari mana asalnya, apakah punya keluarga, atau apa impiannya. Ia hanya tahu Bu Yati sebagai pembantu yang rajin dan penyayang. Kita pergi ke kantor polisi, putus Nanang tiba-tiba. Mungkin ada yang melaporkan menemukan seorang wanita tua. Sementara itu, di warung Joko, Bu Yati sudah bangun dan membantu menyiapkan sarapan. Tangannya yang terampil dengan cepat membersihkan meja dan menyusun kursi. "Ibu, tidak usah repot-repot. Ibu kan tamu," protes Joko sambil menyiapkan kopi untuk pelanggan. Bu Yati tersenyum lemah. "Biarin, Nak. Ibu sudah terbiasa bekerja. Lagipun, ibu harus berterima kasih sudah ditampung." Istri Joko, Maya, datang membawa nasi bungkus dari dapur. "Ibu Yati, setelah sarapan saya antar ke balai desa. Mungkin bisa minta bantuan untuk mencari keluarga ibu." Bu Yati menggeleng. "Tidak usah, sayang. Keluarga ibu hanya Nanang. Dan dia tidak mau menerima ibu." "Tapi ibu tidak bisa terus tinggal di sini," kata Joko dengan lembut. "Warung kami kecil, dan kami hanya punya satu kamar." "Ibu mengerti," jawab Bu Yati sambil menunduk. "Ibu akan pergi setelah sarapan. Ibu tidak ingin merepotkan kalian." Maya dan Joko saling pandang. Mereka tidak tega mengusir wanita tua itu. Tapi keadaan mereka memang tidak memungkinkan. "Sekurang-kurangnya biar kami antar ibu ke panti jompo sementara," usul Maya. "Di sana ibu bisa tinggal sambil kita cari solusi." Bu Yati menarik napas dalam. Panti jompo. Apakah itu akhir hidupnya? Ditinggalkan anak kandung, lalu menghabiskan sisa umur di panti jompo? Baiklah, akhirnya ia mengalah. "Tapi ibu tidak punya uang." "Jangan khawatir, Bu. Kami yang urus," kata Joko dengan hati besar. Di kantor polisi, Nanang dan Siska sedang berbicara dengan seorang petugas. "Kami tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak ada laporan orang hilang," ujar petugas itu dengan sikap resmi. "Tapi dia ibu saya," protes Nanang. "Dan dia sudah tua, sendirian di jalanan." Petugas itu menghela napas. "Bapak punya foto beliau." Nanang tiba-tiba teringat sesuatu. Dari sakunya, ia mengeluarkan foto tua dari album rahasianya. Ini foto dia waktu muda." Siska terkejut. "Kau bawa foto itu?" "Aku tidak tahu kenapa, tapi tadi pagi aku merasa harus membawanya," jawab Nanang. Petugas itu memeriksa foto itu. "Ini foto lama. Ada foto yang lebih baru." Nanang membuka ponselnya dan menunjukkan foto Bu Yati yang diambil saat acara ulang tahun Siska bulan lalu. Dalam foto itu, Bu Yati tersenyum lebar memegang kue. "Baik, saya akan bantu sebarkan," kata petugas itu akhirnya. "Tapi saya sarankan Bapak pergi ke rumah sakit terdekat. Siapa tahu ada yang membawanya ke sana semalam." Nasihat itu membuat darah Nanang berhenti mengalir. Rumah sakit? Apakah Bu Yati sakit? Atau lebih buruk lagi? "Terima kasih, Pak," ucap Nanang cepat sebelum bergegas keluar. Di mobil, Nanang memegang kemudi dengan tangan gemetar. "Aku tidak bisa kehilangan dia lagi, Sis. Tidak setelah baru saja menemukannya." Siska memandang suaminya dengan haru. Akhirnya, hati Nanang terbuka juga. "Kita akan menemukannya, sayang. Aku janji." Sementara itu, Bu Yati sudah bersiap meninggalkan warung Joko. Ia memeluk Maya erat-erat. "Terima kasih sudah menolong ibu semalam," ucapnya dengan suara bergetar. "Jangan sungkan untuk berkunjung ke sini, Bu," balas Maya. Saat Bu Yati akan masuk ke mobil Joko yang akan mengantarnya ke panti jompo, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung. Nanang dan Siska keluar dengan wajah panik. "Bu!" teriak Nanang sambil berlari mendekat. Bu Yati membeku. Matanya tak percaya. Nanang." Nanang tidak berkata apa-apa. Ia langsung memeluk Bu Yati erat-erat, seperti takut kehilangannya lagi. "Ibu,
Maafkan saya. Maafkan anak ibu yang durhaka. Siska berdiri di belakang mereka dengan mata berkaca-kaca, sementara Joko dan Maya menyaksikan kejadian itu dengan terharu. Anak ibu, isak Buyati sambil memeluk erat Nanang. Ibu yang minta maaf. Ibu tidak seharusnya meninggalkanmu dulu. Sudah, ibu. Kita tidak usah saling menyalahkan, kata Nanang sambil menatap wajah ibu kandungnya. Pulang bersama kita, ya. Tapi Buyati menggeleng. Tidak, nak. Ibu tidak pantas. Siapa bilang? Sahut Siska. Rumah itu adalah rumah ibu juga sekarang. Nanang memegang tangan Buyati. Ibu harus pulang. Ada banyak cerita yang harus ibu ceritakan pada saya. Tentang masa kecil ibu, tentang ayah kandung saya, tentang segala hal yang terlewat selama 33 tahun. Joko yang menyaksikan adegan itu mendekat. Jadi ini anak ibu? Senang sekali melihat ibu sudah bertemu kembali. Nanang menatap Joko dengan penuh terima kasih. Terima kasih sudah menolong ibu saya. Joko dan Maya, anak-anak baik yang menolong ibu semalam, ujar Buyati memperkenalkan. Kalau begitu, kalian harus datang ke rumah kami untuk makan malam besok, undang Siska. Sebagai rasa terima kasih kami. Dalam perjalanan pulang, Buyati duduk di belakang antara Nanang dan Siska. Tangannya memegang erat tangan anaknya. Tak percaya bahwa mimpi indahnya akhirnya menjadi kenyataan. Selamat datang di rumah, ibu. Ucap Nanang saat mereka tiba di rumah yang kemarin menjadi tempat pengusiran pahit. Buyati memandang rumah itu dengan perasaan berbeda. Ini bukan lagi rumah majikan, tapi rumah anaknya. Tempat di mana ia akhirnya menemukan kembali bagian hatinya yang hilang selama 33 tahun. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, senyuman tulus mengembang di wajahnya. Sebuah senyuman yang sudah lama tertunda, tapi akhirnya datang juga. Matahari pagi menyinari kamar tamu yang telah diubah menjadi kamar pribadi untuk Buyati. Sinar keemasan itu seolah menyambut hari baru dalam hidup wanita 60 tahun itu. Hari pertama sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai pembantu. Namun, kebahagiaan itu masih diselimuti oleh kerapuhan dan kehati-hatian. Buyati terbangun lebih awal, seperti kebiasaannya selama puluhan tahun. Secara refleks, ia mengenakan kebaya sederhana dan bersiap untuk membersihkan rumah. Tapi saat tangannya akan mengambil sapu, ia teringat dirinya sekarang adalah ibu rumah ini, bukan asisten rumah tangga. Apakah ibu sudah bangun? Suara Nanang dari balik pintu membuatnya terkejut. Sudah, nak. Ibu. Ibu mau mulai bersih-bersih. Jawab Buyati dengan suara ragu-ragu. Nanang membuka pintu. Wajahnya tampak segar meski semalam ia hampir tidak tidur. Tidak usah, ibu. Ibu sekarang tamu terhormat di sini. Tapi Buyati gelisah. Ibu tidak bisa diam saja. Nak, biarlah ibu bantu-bantu sedikit. Percakapan mereka terhenti oleh suara Siska dari dapur. Sarapan sudah siap. Di meja makan, suasana agak canggung. Buyati duduk di kursi yang biasanya menjadi tempatnya melayani Nanang dan Siska. Kini, justru Siska yang menyajikan makanan untuknya. Ibu mencoba masak bubur ayam seperti yang biasa ibu buat, ujar Siska bangga. Tapi rasanya pasti tidak seenak masakan ibu. Buyati mencicipi sesuap, lalu tersenyum. Enak, kok. Tapi lain kali biar ibu saja yang masak. Tidak boleh, sahut Nanang cepat. Ibu harus istirahat. Tapi mata Buyati berkaca-kaca. Bekerja adalah kebahagiaan ibu. Melayani kalian membuat ibu merasa berarti. Nanang dan Siska saling pandang. Mereka menyadari, mengubah status Buyati dari pembantu menjadi ibu bukanlah hal yang mudah bagi semua pihak. Baik. Akhirnya Nanang mengalah. Tapi ibu tidak boleh kerja keras. Anggap saja ini hobi. Saat sarapan hampir selesai, bel pintu berbunyi. Siska membuka pintu dan menemukan Joko dan Maya berdiri di luar dengan membawa kardus berisi barang-barang Buyati yang tertinggal di warung mereka. Kami mengembalikan barang-barang Ibu Yati, ujar Joko dengan sopan. Silakan masuk, sambut Siska ramah. Kami sedang sarapan. Di meja makan, Joko dan Maya disuguhi teh hangat. Mereka terkesan dengan perubahan sikap Nanang.
Senang melihat Ibu Yati sudah kembali dengan keluarganya, ucap Maya dengan senyum lebar. Nanang mengangguk. Terima kasih atas kebaikan kalian. Kalau tidak karena kalian, Ibu mungkin sudah. Suasana hening sejenak. Semua tahu apa yang tidak diucapkan Nanang. Kami hanya melakukan kewajiban sebagai manusia, jawab Joko rendah hati. Setelah Joko dan Maya pergi, Nanang mengajak Bu Yati ke ruang keluarga. Ibu, ada yang ingin saya bicarakan. Mereka duduk berhadapan. Bu Yati merasa gugup. Takut Nanang akan membicarakan masa lalu yang menyakitkan. Saya ingin tahu tentang ayah kandung saya, ucap Nanang perlahan. Bu Yati menarik napas dalam. Dia bernama Suroso. Kami sebaya, sama-sama dari desa. Dia meninggal dalam kecelakaan sebelum kau lahir. Nanang terdiam, memproses informasi itu. Selama ini, ia membayangkan berbagai kemungkinan tentang ayah kandungnya. Tapi kenyataannya lebih sederhana dan lebih tragis dari yang ia bayangkan. Dia tidak tahu ibu hamil, tanya Nanang. Bu Yati menggelang, matanya berkaca-kaca. Tidak, keluarga saya mengusir saya ketika tahu saya hamil tanpa suami. Mereka bilang saya membawa aib. Siska yang mendengarkan dari dapur mendekat dan memegang pundak Bu Yati. Ibu kuat sekali melewati semua itu sendirian. Tidak kuat, Nak. Ibu hanya tidak punya pilihan lain, jawab Bu Yati dengan suara bergetar. Nanang memandang ibu kandungnya dengan perasaan baru, bukan lagi kemarahan, tapi kekaguman. Perempuan ini telah menanggung beban begitu berat sendirian, sementara ia tumbuh dengan segala kemewahan dan kasih sayang dari orang tua angkat. Ibu, ucap Nanang tiba-tiba. Besok saya ingin mengunjungi makam ayah. Bu Yati terkejut. Tapi dia dimakamkan di kampung. Jauh dari sini. Tidak masalah. Kita akan pergi bersama-sama, tekad Nanang. Sore harinya, saat Bu Yati sedang beristirahat di kamarnya, Nanang menelepon orang tua angkatnya. Ibu, ini Nanang, katanya saat sambungan telepon terjawab. Nanang, lama sekali tidak menelepon. Sahut ibu angkatnya di seberang sana. Ada perkembangan penting. Ibu, saya menemukan ibu kandung saya. Suara di seberang telepon mendadak hening. Beberapa detik berlalu sebelum ibu angkatnya berbicara lagi. Bagaimana kau tahu? Dia bekerja sebagai pembantu di rumah saya selama setahun terakhir, jawab Nanang. Dan kami baru menyadari hubungan kami. Ibu angkatnya menarik napas panjang. Yati, dia bernama Yati, bukan? Nanang terkejut. Ibu tahu namanya. Kami sebenarnya masih berhubungan. Nak, dia mengirimi kami surat setiap tahun pada ulang tahunmu, menanyakan kabarmu. Nanang nyaris menjatuhkan teleponnya. Apa? Selama ini ibu tahu di mana dia. Kami berjanji padanya untuk tidak memberitahumu sampai kamu berusia 35 tahun. Dia tidak ingin mengganggu hidupmu, jelas ibu angkatnya. Saat Bu Yati turun ke ruang keluarga, ia menemukan Nanang sedang duduk termenung dengan wajah pucat. Ada apa, Nak? Tanyanya khawatir. Nanang memandang Bu Yati. Ibu tetap mengirim surat pada orang tua angkat saya semua tahun. Bu Yati terkejut, lalu menunduk malu. Ibu hanya ingin tahu kau baik-baik saja. Ibu janji tidak akan mengganggu. Tanpa berkata apa-apa, Nanang berdiri dan memeluk Bu Yati erat-erat. Semua keraguan dan kemarahannya akhirnya pupus. Perempuan ini memang meninggalkannya, tapi tidak pernah berhenti mencintainya. Ibu, bisik Nanang, mulai hari ini, tidak ada lagi rahasia antara kita. Ibu adalah ibu saya, dan saya anak ibu. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Bu Yati menangis bahagia di pelukan anaknya. Untuk pertama kalinya dalam 33 tahun, ia merasa damai. Ia akhirnya pulang, bukan ke sebuah rumah, tapi ke pelukan anak yang selalu ia rindukan. Dan di sore yang tenang itu, di ruang keluarga yang mewah, sebuah keluarga yang rapuh tapi penuh cinta mulai membangun ikatan yang seharusnya tidak pernah terputus. Keesokan harinya,
Mobil Nanang meluncur pelan menyusuri jalan berliku menuju desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Perjalanan yang memakan waktu 6 jam ini diwarnai diam yang dalam, seakan setiap penumpangnya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Bu Yati duduk di samping Nanang. Tangannya erat memegang tas kain berisi bunga dan dupa. Ibu tidak pernah menyangka akan kembali ke sini bersama MU. Nak, ujarnya memecah kesunyian. Siska yang duduk di belakang memegang pundak Bu Yati. Apakah ibu nervous? Sedikit. Aku Bu Yati. Banyak kenangan, tidak semua indah. Saat mobil melewati gapura desa, wajah Bu Yati tampak pucat. Matanya menyapu pemandangan yang sebagian masih sama, sebagian sudah berubah tak dikenali. Rumah ibu dulu di mana? Tanya Nanang penuh perhatian. Bu Yati menunjuk ke sebuah jalan sempit. Di ujung sana. Tapi mungkin sudah tidak ada. Nanang memarkir mobil di dekat sebuah warung kecil. Mari kita cari makam ayah dulu. Di pemakaman desa yang sederhana, Bu Yati memimpin mereka melewati nisan-nisan tua. Hingga akhirnya ia berhenti di sebuah pusara sederhana yang hampir tertutup semak. Ini dia, bisiknya serak. Suroso, 1968 hingga 1990. Nanang berdiri kaku memandangi nisan itu. Selama ini, ayah kandungnya hanyalah bayangan samar. Kini, di depan sebuah batu nisan sederhana, ia akhirnya bisa menempatkan sebuah nama dan wajah dari foto lama yang dibawanya. Saya tidak membawa apa-apa, gumam Nanang. Bu Yati membuka tasnya. Ibu membawa kembang untuknya. Dia sangat suka melati. Mereka membersihkan makam bersama-sama. Siska dengan cekatan mencabuti rumput liar, sementara Nanang menuangkan air ke atas nisan. Bu Yati dengan hati-hati menyusun bunga melati di atas pusara. Pak, bisik Bu Yati pada nisan itu. Ini anak kita, Nanang. Dia sudah besar, menjadi pria baik seperti yang pernah kita impikan dulu. Nanang berlutut. Tangannya menempel pada batu nisan yang dingin. Ayah, maafkan saya terlambat datang. Mata mereka semua berkaca-kaca. Angin sepau-sepau berbisik di antara pepohonan, seolah membawa doa-doa mereka ke langit. Setelah berdoa, mereka berbalik untuk pergi, tapi terkejut melihat sekelompok warga desa berkumpul di gerbang pemakaman, dipimpin oleh seorang lelaki tua. Yati, Yati, benarkah ini kau? Panggil lelaki tua itu. Bu Yati membeku. Pak Lik Darmo. Lelaki tua itu mendekat dengan langkah tertatih. Kami dengar kau kembali. Dengan anakmu. Bu Yati memegang lengan Nanang. Iya, Pak Lik. Ini Nanang, anak saya. Dan ini Siska, menantu saya. Wajah-wajah warga desa tampak penuh rasa ingin tahu. Beberapa di antaranya masih mengenali Bu Yati, sementara yang lain hanya mendengar cerita tentang gadis yang diusir karena hamil di luar nikah. Keluargamu, mereka sudah tidak ada di sini lagi, ujar Pak Lik Darmo. Pindah ke kota tahun lalu. Bu Yati mengangguk. Ibu hanya ingin menunjukkan pada Nanang tempat ini. Seorang wanita setengah baya mendekat. Yati, aku minta maaf. Dulu kami semua menghakimimu. Wanita itu ternyata adalah Sari, teman masa kecil Bu Yati yang dulu ikut mengucilkannya. Sudah lama sekali, Sar, jawab Bu Yati dengan senyum getir. Kita semua masih muda dan bodoh waktu itu. Nanang menyaksikan adegan ini dengan perasaan campur aduk. Ia baru menyadari betapa beratnya kehidupan yang dijalani ibu kandungnya. Diusir keluarga, dikucilkan masyarakat, semua dihadapi sendirian di usia yang sangat muda. Bu, bisik Nanang pada Bu Yati. Maukah ibu menunjukkan pada saya di mana ibu dulu tinggal? Bu Yati mengangguk. Dipandu oleh Pak Lik Darmo, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah kayu sederhana yang sudah setengah runtuh. Ini, ujar Bu Yati dengan suara bergetar, tempat ibu besar, tempat ibu diusir. Nanang memandangi rumah tua itu. Disinilah awal cerita hidupnya dimulai. Di rumah inilah ibu kandungnya mengandungnya, sebelum akhirnya harus pergi dengan membawa beban seberat gunung. Pak Lik, ucap Nanang tiba-tiba. Apakah ada yang tinggal di rumah ini sekarang? Kosong, Nak. Sudah lama tidak dihuni,
jawab lelaki tua itu. Kalau begitu, Nanang menatap Bu Yati. Saya ingin membelinya. Untuk ibu. Bu Yati terkejut. Untuk apa, Nak? Ibu tidak butuh rumah ini. Bukan untuk ditinggali, jelas Nanang. Tapi untuk mengenang. Untuk menutup luka ibu. Siska memegang tangan suaminya, memahami maksudnya. Ide yang bagus, sayang. Tapi Bu Yati menggeleng. Tidak perlu, Nak. Uangnya lebih baik untuk yang lain. Masa lalu, biarlah tetap menjadi masa lalu. Mereka menghabiskan sisa sore dengan berbincang-bincang dengan warga desa di warung Pak Lik Darmo. Banyak cerita yang muncul, tentang masa kecil Bu Yati, tentang Suroso yang dikenal sebagai pemuda baik, tentang betapa tragisnya kematiannya. Saat matahari mulai terbenam, mereka bersiap untuk kembali ke Jakarta. Terima kasih sudah menerima kami, ucap Bu Yati pada Pak Lik Darmo dan warga lainnya. Lelaki tua itu memegang tangan Bu Yati. Kapan-kapan datang lagi. Sekarang kau sudah punya keluarga yang membanggakan. Dalam perjalanan pulang, Bu Yati terdiam memandang keluar jendela. Air mata berlinang di pipinya. Kenapa ibu menangis? Tanya Nanang khawatir. Bu Yati tersenyum melalui air mata. Ibu bahagia, Nak. Akhirnya ibu bisa menutup semua luka di masa lalu. Dan yang terpenting, akhirnya ayahmu bisa melihatmu. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang nyaman. Kota kecil dengan segala kenangan pahitnya perlahan-lahan tertinggal di belakang, digantikan oleh harapan akan masa depan yang lebih cerita. Dan untuk Bu Yati, kunjungan ini bukan sekadar ziarah ke makam dan rumah masa lalu. Ini adalah proses penyembuhan, baik untuk dirinya maupun untuk Nanang. Sebuah perjalanan untuk memahami dari mana mereka berasal, sebelum akhirnya menentukan kemana mereka akan pergi bersama sebagai keluarga. Malam setelah kembali dari desa, rumah Nanang terasa lebih hangat dari biasanya. Namun, di balik kehangatan itu, masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Bu Yati. Sesuatu tentang album foto yang selama ini disembunyikan Nanang. Ibu ingin melihat album itu lagi, Nak. Pinta Bu Yati saat mereka duduk di ruang keluarga setelah makan malam. Yang dilaci rahasia itu. Nanang terkejut. Mengapa, Bu? Bukankah itu akan menyakiti ibu? Justru sebaliknya, jawab Bu Yati dengan suara lembut. Ibu ingin benar-benar memahami perjalanan hidupmu. Melihat bagaimana kau tumbuh besar. Siska yang sedang menyajikan teh turut membujuk. Mungkin ini baik, sayang. Biar Ibu Yati tahu bagian hidupmu yang selama ini terlewat. Dengan ragu-ragu, Nanang pergi ke ruang kerjanya dan kembali membawa album tua itu. Kali ini, tidak ada kemarahan atau penolakan. Hanya penerimaan bahwa inilah saatnya untuk berbagi seluruh kisahnya. Sebelum kita buka, ucap Nanang serius, ibu harus tahu bahwa ada sesuatu yang belum ibu lihat di album ini. Bu Yati mengerutkan kening. Apa itu, Nak? Nanang membuka album sampai ke halaman terakhir. Di sana, terselip sebuah surat dalam amplop kuning yang sudah lapuk. Ini surat dari orang tua angkat ibu, yang seharusnya diberikan pada ibu ketika ibu berusia 35 tahun. Dengan tangan gemetar, Bu Yati mengambil amplop itu. Mengapa? Mengapa kau tidak memberikannya padaku? Karena saya marah. Aku Nanang jujur. Dan karena saya takut ibu akan pergi lagi setelah membacanya. Siska duduk di samping Bu Yati, memegang tangannya yang gemetar. Tenang, Bu. Pelan-pelan saja. Bu Yati membuka amplop dengan hati-hati. Isinya adalah beberapa lembar kertas yang ditulis tangan dengan tinta yang sudah memudar. Jakarta, 12 Agustus 1990. Kepada Yati yang baik. Jika kau membaca surat ini, berarti Nanang telah menemukan kebenaran tentang asal-usulnya. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempercayakan bayi yang sangat berharga ini kepada kami. Bu Yati berhenti sejenak, menarik napas dalam. Air matanya sudah mulai menggenang. Kami berjanji padamu di rumah sakit dulu, bahwa kami akan memberitahunya tentangmu ketika dia cukup dewasa. Tapi setelah berkonsultasi dengan psikolog anak, kami memutuskan untuk menunggu sampai dia berusia 35 tahun.
Kami khawatir informasi ini akan mengganggu perkembangannya. Kami juga berjanji akan memberitahumu bahwa kami menemukan surat-suratmu. Semua surat yang kau kirim setiap tahun pada ulang tahun Nanang, kami simpan dengan baik. Kami akan berikan padanya bersamaan dengan surat ini. Nanang membuka sebuah kotak kayu kecil yang dibawanya dari ruang kerja. Ini, Bu. Semua surat yang ibu kirim selama 33 tahun. Bu Yati terisak melihat tumpukan surat yang masih tersegel rapi. Setiap amplop bertuliskan tahun yang berbeda, dari 1991 sampai 2023. Ibu tidak tahu kalau mereka menyimpannya, bisiknya. Mari kita lanjutkan suratnya, ajak Siska lembut. Kami selalu memberitahu Nanang bahwa dia spesial, bahwa dia dipilih dengan penuh cinta. Itu tidak bohong, Nak. Ibumu memilihkan kami untukmu karena dia sangat mencintaimu. Dia rela melepaskanmu demi masa depanmu yang lebih baik. Yati, kami tahu ini tidak akan mudah bagimu. Tapi ketahuilah bahwa kami telah membesarkan Nanang dengan menceritakan kebaikan hatimu. Kami tidak pernah membiarkan dia membencimu. Dengan penuh harap, Ibu dan Bapak angkatmu, Sri dan Bambang. Ruangan hening sejenak. Hanya suara isakan Bu Yati yang terdengar. Jadi mereka tidak pernah membenci Ibu? Tanya Bu Yati tak percaya. Tidak pernah, Bu, jawab Nanang. Mereka selalu bercerita bahwa ibu kandungku adalah wanita kuat yang mengorbankan kebahagiaannya untuk kebahagiaanku. Sekarang Bu Yati memahami mengapa Nanang tumbuh menjadi pria baik. Dia dibesarkan dengan cinta dan pengertian, bukan dengan kebencian. Maukah ibu membaca salah satu surat yang ibu tulis? Tanya Siska penuh harap. Bu Yati mengangguk. Dengan hati-hati, ia memilih surat dari tahun 1998. Tahun ketika Nanang berusia 8 tahun. Jakarta, 12 Agustus 1998. Anakku yang berusia 8 tahun. Hari ini adalah ulang tahunmu. Ibu membayangkan seperti apa rupamu sekarang. Apakah kau sudah tinggi? Apakah kau senang bersekolah? Ibu sekarang bekerja sebagai penjaga toko. Hidup ibu sederhana, tapi ibu selalu menyisihkan uang untuk tabunganmu. Suatu hari nanti, ketika kita bertemu, ibu ingin bisa memberimu sesuatu. Ibu berdoa setiap malam agar keluarga angkatmu menyayangimu. Ibu juga berdoa agar suatu hari nanti, kau bisa memaafkan ibu. Dengan cinta, Ibumu Yati. Nanang memeluk Bu Yati erat. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Ibu telah melakukan yang terbaik. Mereka menghabiskan sisa malam dengan membaca surat-surat lainnya. Setiap surat menceritakan perjalanan hidup Bu Yati, pekerjaannya, harapannya, dan kerinduannya yang tak pernah pudar pada anaknya. Ada satu hal lagi, ucap Nanang tiba-tiba. Dari balik halaman terakhir album, ia mengeluarkan sebuah foto lama yang diselipkan hampir tak terlihat. Ini foto ibu dan ayah, bukan? Tanya Nanang. Bu Yati terkesiap. Foto itu menunjukkan dirinya yang masih remaja berdampingan dengan seorang pemuda tampan, Suroso, ayah Nanang. Mereka tersenyum bahagia, belum mengetahui tragedi yang akan memisahkan mereka. Di mana kau mendapatkan ini? Tanya Bu Yati dengan suara bergetar. Ibu angkat ibu yang memberikannya. Katanya, ibu yang memberikan foto ini pada mereka saat menyerahkan saya, jelas Nanang. Bu Yati mengangguk pelan. Kenangan indah sekaligus pahit menerpa dirinya. Itu foto terakhir kami berdua. Seminggu setelah foto ini diambil, dia meninggal. Siska mengambil foto itu dengan hati-hati. Dia tampan, dan matanya persis seperti matamu, Nanang. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, menghormati kenangan tentang pria yang tidak sempat melihat anaknya tumbuh besar. Ibu, ucap Nanang akhirnya. Besok, bagaimana kalau kita telepon orang tua angkat ibu? Aku ingin kalian akhirnya berbicara. Bu Yati mengangguk. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ibu ingin sekali berterima kasih pada mereka. Mereka telah membesarkan anakku menjadi pria hebat. Malam itu, Bu Yati tidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam 33 tahun. Semua rahasia telah terbongkar, semua luka mulai sembuh. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa anaknya tidak pernah benar-benar hilang darinya,
hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali bersatu. Pagi itu, sinar matahari memasuki ruang keluarga dengan lembut, seolah ikut menyaksikan momen penting yang akan terjadi. Bu Yati duduk di sofa dengan nervous. Tangannya terus memainkan ujung kebaya yang dikenakannya khusus untuk hari ini. "Tenang, Bu," bisik Siska sambil menyentuh pundak Bu Yati. "Mereka pasti senang akhirnya bisa berbicara dengan Ibu." Nanang duduk di sebelahnya, memegang telepon dengan tekad bulat. "Ibu siap? Saya akan telepon sekarang." Bu Yati mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. 33 tahun ia menunggu momen ini, untuk bisa berbicara dengan keluarga yang membesarkan anaknya. Nanang menekan tombol speakerphone, dan dering telepon terdengar. Beberapa detik yang terasa seperti abad berlalu sebelum akhirnya suara perempuan paruh baya terdengar di seberang. "Nanang, senang sekali mendengar suaramu," sambut ibu angkatnya, Ibu Sri. "Selamat pagi, Ibu. Saya menelepon bersama seseorang yang sangat ingin berbicara dengan Ibu," kata Nanang dengan suara sedikit gemetar. Bu Yati menarik napas dalam. "Selamat pagi, Bu Sri. Ini Yati." Suara di seberang telepon mendadak hening. Beberapa detik berlalu sebelum Ibu Sri akhirnya berbicara lagi. Suaranya bergetar. "Yati? Benarkah ini Yati?" "Ya, Bu," jawab Bu Yati dengan air mata mulai menggenang. Terima kasih telah membesarkan anak saya dengan begitu baik." "Oh, Yati." Ibu Sri terisak. Selama ini kami ingin sekali menghubungimu. Tapi alamatmu selalu berubah." Nanang dan Siska saling pandang, memahami betapa dalamnya emosi yang melanda kedua wanita ini. Bagaimana kabarmu, Yati?" tanya Ibu Sri akhirnya. "Baik, Bu. Sekarang sangat baik," jawab Bu Yati sambil memandang Nanang. "Akhirnya saya bisa bertemu dengan Nanang. Ceritakan padaku, bagaimana kalian bertemu?" pinta Ibu Sri penuh rasa ingin tahu. Nanang mengambil alih percakapan. "Bu Yati bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saya selama setahun terakhir, Ibu. Kami tidak saling mengenali sampai beberapa minggu yang lalu." "Astaga!" teriak Ibu Sri. "Jadi selama ini kalian bersama tanpa menyadarinya?" "Ya, Ibu," jawab Bu Yati. "Takdir memang bekerja dengan cara yang misterius." Mereka berbicara hampir 1 jam. Ibu Sri bercerita tentang masa kecil Nanang, tentang bagaimana dia selalu bertanya tentang ibu kandungnya, tentang prestasi sekolahnya, tentang segala hal yang terlewat dari kehidupan Bu Yati. "Nanang selalu anak yang spesial," kenang Ibu Sri. "Dia punya hati yang baik, seperti ibunya." Bu Yati tersenyum melalui air mata. "Itu berkat didikan Ibu dan Pak Bambang." "Ibu," sela Nanang. "Bagaimana kalau kita bertemu? Saya ingin Ibu Sri dan Pak Bambang bertemu dengan Bu Yati." Ibu Sri terdiam sejenak. Kami sebenarnya berencana mengunjungimu bulan depan, Nak. Tapi apa, Ibu?" tanya Nanang penuh perhatian. "Bapak sedang tidak sehat. Aku Ibu Sri. Dokter mengatakan penyakit jantungnya kambuh lagi." Wajah Nanang berubah serius. "Kenapa tidak bilang dari dulu? Saya akan segera ke sana." "Tidak usah repot-repot, Nak. Kami tidak ingin merepotkanmu," jawab Ibu Sri. Bu Yati tiba-tiba berbicara dengan suara tegas. "Bu Sri, izinkan kami datang. Saya ingin berterima kasih secara langsung pada kalian. Dan pada Pak Bambang." Setelah beberapa saat berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa Nanang, Bu Yati, dan Siska akan mengunjungi orang tua angkatnya di Bandung akhir pekan ini. Saat telepon berakhir, Bu Yati duduk termenung lama. "Ada yang mengganjal, Ibu?" tanya Siska penuh perhatian. Bu Yati mengangkat wajahnya. "Ibu merasa bersalah. Selama ini Ibu iri pada mereka yang bisa melihat Nanang tumbuh besar. Tapi sekarang Ibu menyadari, merekalah yang berkorban bangun tengah malam ketika Nanang sakit, yang mengajari dia membaca, yang membesarkannya menjadi pria hebat." Nanang memeluk ibu kandungnya. "Tidak ada yang perlu Ibu sesali. Sekarang Ibu ada di sini, dan itu yang terpenting." "Tapi Ibu Sri bilang Pak Bambang sakit,"
lanjut Bu Yati dengan wajah khawatir. Apa yang bisa kita bawa untuk mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Siska tersenyum. Bagaimana kalau ibu masak makanan spesial untuk mereka? Ibu kan jago masak. Ide itu disambut antusias. Mereka segera menyusun rencana. Bu Yati akan memasak rendang dan beberapa masakan tradisional lainnya, sementara Nanang akan membeli obat-obatan yang mungkin dibutuhkan Pak Bambang. Sepanjang hari itu, suasana rumah dipenuhi aktivitas yang menyenangkan. Bu Yati dengan cekatan memimpin persiapan di dapur, sementara Siska membantu dengan penuh semangat. Nanang sesekali melongo ke dapur, tersenyum melihat kedekatan yang terjalin antara ibu dan istrinya. "Ibu," panggil Nanang dari pintu dapur. "Ibu tahu, ini pertama kalinya sejak kita bertemu. Ibu terlihat benar-benar bahagia." Bu Yati berhenti mengaduk bumbu, lalu tersenyum. "Karena akhirnya ibu menemukan kedamaian. Nak, ibu tidak perlu lagi merasa bersalah atau iri. Ibu sekarang mengerti bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah, tapi tentang cinta dan pengorbanan." Malam itu, sebelum tidur, Bu Yati menelepon Joko dan Maya untuk menceritakan perkembangan terbaru. "Saya senang ibu sudah menemukan kebahagiaan," ucap Joko melalui telepon. "Semua berkat kalian," jawab Bu Yati. "Kalau bukan karena kebaikan kalian malam itu, mungkin saya tidak akan berada di sini sekarang." Saat Bu Yati akhirnya merebahkan diri di tempat tidur, hatinya dipenuhi perasaan syukur yang dalam. Besok, mereka akan memulai perjalanan baru, bukan untuk menutup luka masa lalu seperti kunjungan ke desa, tapi untuk merajut hubungan baru dengan keluarga yang telah menjadi bagian penting dalam hidup anaknya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Yati merasa lengkap. Ia tidak hanya mendapatkan kembali anaknya, tapi juga memperoleh keluarga baru yang siap menerimanya dengan tangan terbuka. Mobil Nanang melambat di depan sebuah rumah sederhana di kawasan Bandung yang asri. Rumah itu tampak terawat baik, dengan taman kecil di depan yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Bu Yati duduk di kursi penumpang. Tangannya menggenggam erat tas berisi masakan yang telah ia siapkan semalaman. "Sudah sampai, Bu," ucap Nanang pelan, mematikan mesin mobil. Bu Yati mengangguk, tapi tidak segera bergerak. Dari balik kaca mobil, ia melihat seorang wanita paruh baya berdiri di teras, Ibu Sri. Wajahnya menunjukkan campuran perasaan, harap, cemas, dan antisipasi. "Siap, Bu?" tanya Siska dari kursi belakang sambil menyentuh lembut pundak Bu Yati. "Mari," jawab Bu Yati sambil menarik napas dalam. Saat pintu mobil terbuka, Ibu Sri sudah berjalan mendekat. Dua wanita yang dihubungkan oleh seorang anak itu saling memandang untuk beberapa saat yang terasa lama. "Ibu Sri?" sapa Bu Yati akhirnya. Suaranya bergetar halus. "Yati." Ibu Sri mengulurkan kedua tangannya. "Akhirnya kita bertemu." Mereka berpelukan erat. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tapi air mata yang mengalir di pipi keduanya sudah mengatakan segalanya. "Masuk, masuk," ajak Ibu Sri setelah melepaskan pelukan. Bambang sudah menunggu di dalam. Di ruang tamu yang sederhana namun nyaman, seorang pria berusia sekitar 60 tahun duduk di kursi malas. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar-binar saat melihat Nanang. "Anakku," sambut Pak Bambang dengan suara lemah namun penuh kasih. Nanang segera mendekat dan memeluk pria itu. "Bagaimana kondisi Bapak?" "Lebih baik sekarang, melihat kamu datang," jawab Pak Bambang sambil menepuk punggung Nanang. Kemudian matanya beralih kepada Bu Yati yang berdiri agak ragu-ragu di dekat pintu. Jadi ini Yati?" tanyanya pelan. Bu Yati mendekat, lalu tanpa berkata apa-apa, ia membungkuk hormat. "Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih telah membesarkan anak saya." Pak Bambang mengangkat tangannya. Tolong bantu saya berdiri." Dengan bantuan Nanang, ia berdiri dan memeluk Bu Yati. "Terima kasih telah mempercayakan anakmu pada kami. Dia telah membawa begitu banyak kebahagiaan dalam hidup kami." Siska yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan air matanya. Ia cepat-cepat mengangkat kardus berisi masakan yang mereka bawa. Bu Yati membuatkan rendang dan beberapa masakan kesukaan Pak Bambang. "Oh, kamu terlalu baik," ucap Ibu Sri sambil memandu mereka ke meja makan. Selama makan siang, suasana awalnya agak canggung. Tapi perlahan-lahan, es mulai mencair.
Mereka bercerita tentang Nanang kecil, tentang bagaimana dia selalu penasaran dengan ibu kandungnya. Ibu ingat, waktu Nanang berusia 7 tahun, kenang Ibu Sri sambil tersenyum. Dia bertanya apakah ibu kandungnya akan datang jika dia menjadi anak yang baik. Bu Yati menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya. Setiap tahun di ulang tahunnya, ibu selalu bertanya-tanya apakah dia bahagia. Dia bahagia, Yati, sahut Pak Bambang dengan tegas. Kami selalu memastikannya. Setelah makan siang, saat Siska membantu Ibu Sri membereskan meja, Pak Bambang mengajak Nanang dan Bu Yati ke teras belakang. Ada yang ingin saya berikan padamu, Yati, ujarnya sambil duduk di kursi taman. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan sebuah album foto kecil. Ini dokumentasi pertumbuhan Nanang dari bayi sampai lulus kuliah. Dengan tangan gemetar, Bu Yati menerima album itu. Halaman demi halaman ia buka, menelusuri setiap tahapan kehidupan anaknya yang terlewat. Ada foto Nanang bayi merangkak, foto ulang tahun pertamanya, foto pertama kali bersepeda, foto wisuda TK, SD, SMP, SMA, sampai wisuda sarjana. Ini, bisik Bu Yati sambil menunjuk sebuah foto Nanang kecil dengan gigi depan yang copot. Dia mirip sekali dengan ponakan ibu. Pak Bambang tersenyum. Kami selalu ingin mengirimkan foto-foto ini padamu, tapi alamatmu selalu berubah. Nanang duduk di samping Bu Yati, memandangi foto-foto itu bersama. Saya tidak tahu bapak dan ibu menyimpan semua ini. Kami berjanji padamu, Nak, ucap Ibu Sri yang baru saja bergabung bersama Siska. Suatu hari nanti kami akan mempertemukanmu dengan ibumu. Mereka menghabiskan sore itu dengan berbagi cerita. Bu Yati bercerita tentang perjuangannya selama 33 tahun, tentang kerja kerasnya untuk bertahan hidup sambil terus berharap bisa bertemu anaknya suatu hari nanti. Ibu hanya penjaga toko sederhana. Aku Bu Yati. Tapi setiap tahun, ibu menabung sedikit uang. Ibu berharap suatu hari bisa memberikannya pada Nanang. Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama. Ini mungkin tidak banyak, tapi ini semua yang bisa ibu kumpulkan. Nanang membuka buku tabungan itu. Matanya membesar melihat angka yang tertera. Ibu menabung selama 33 tahun. Sedikit demi sedikit. Nak, jawab Bu Yati malu-malu. Awalnya ibu ingin membiayai sekolahmu. Tapi ketika tahu kau sudah menjadi orang sukses, ibu tidak tahu lagi untuk apa uang ini. Ibu Sri memegang tangan Bu Yati. Kau wanita yang luar biasa, Yati. Tidak banyak ibu yang akan melakukan apa yang telah kau lakukan. Saat matahari mulai terbenam, dan mereka bersiap untuk kembali ke Jakarta, Pak Bambang tiba-tiba memegang tangan Bu Yati. Yati, kami punya permintaan, ujarnya dengan suara serius. Apa itu, Pak? Tanya Bu Yati penuh perhatian. Tinggallah bersama kami di sini, pinta Ibu Sri. Rumah ini besar, dan kami sudah seperti keluarga. Bu Yati terkejut. Ia memandang Nanang dan Siska yang juga tampak terkejut. Tapi saya. Bingung Bu Yati. Kami tahu kamu sekarang tinggal dengan Nanang, lanjut Pak Bambang. Tapi kami ingin mengenalmu lebih dekat. Dan kami butuh bantuan merawat Bambang. Nanang melihat keraguan di wajah ibu kandungnya. Ibu tidak perlu langsung memutuskan sekarang. Pertimbangkan baik-baik. Dalam perjalanan pulang, Bu Yati terdiam. Pikirannya dipenuhi oleh tawaran tak terduga itu. Apakah ibu akan menerima tawaran mereka? Tanya Siska penasaran. Bu Yati menghela napas. Ibu tidak tahu. Di satu sisi, ibu ingin dekat dengan Nanang. Di sisi lain, ibu merasa berhutang budi pada mereka. Nanang tersenyum. Ibu tidak berhutang apa-apa pada siapapun. Tapi apapun keputusan ibu, kami akan mendukungnya. Malam itu, di kamarnya yang baru di rumah Nanang, Bu Yati memandangi album foto yang diberikan Pak Bambang. Di halaman terakhir, ada sebuah foto Nanang remaja dengan tulisan, "Untuk ibu kandungku, dimanapun kau berada. Aku mencintaimu." Air mata Bu Yati menetes. Ia sekarang mengerti bahwa cinta sebuah keluarga tidak terbatas oleh hubungan darah atau jarak. Dan mungkin,
Mungkin memang inilah saatnya untuk membagi kasih sayangnya, tidak hanya pada Nanang, tapi juga pada orang-orang baik yang telah membesarkan anaknya dengan penuh cinta. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan penuh haru dengan keluarga angkat Nanang. Kini, di sebuah rumah yang lebih besar dan nyaman di kawasan Bogor, 3 generasi berkumpul merayakan hari yang spesial. Matahari pagi menyinari taman belakang rumah yang dihiasi dekorasi sederhana namun penuh makna. Bu Yati berdiri di beranda, memandangi taman tempat Nanang dan Siska sedang sibuk mengatur kursi-kursi. Di sudut lain, Pak Bambang dan Ibu Sri duduk bersandar di kursi taman. Wajah mereka berseri-seri. "Sudah siap, Ibu." Siska mendekat, mengenakan kebaya modern yang elegan. "Sebentar, sayang. Ibu masih tidak percaya hari ini akhirnya tiba," jawab Bu Yati sambil merapikan sanggulnya. Nanang menghampiri mereka, wajahnya sumringah. "Semua sudah siap. Tamu-tamu sebentar lagi datang. Hari ini adalah hari peresmian rumah kita. Sebuah rumah yang sengaja dibeli Nanang untuk menampung seluruh keluarganya yang kini telah bertambah besar." Setelah melalui banyak pertimbangan, Bu Yati memutuskan untuk menerima tawaran Pak Bambang dan Ibu Sri, tapi dengan modifikasi. Alih-alih tinggal di Bandung, mereka semua sepakat untuk tinggal bersama di Bogor. "Di mana Joko dan Maya?" tanya Bu Yati. "Sudah di jalan, Bu. Mereka bantu mengantar kue," jawab Siska. Bel pintu berbunyi, menandakan kedatangan tamu pertama. Satu persatu, kerabat dan teman-teman mulai memenuhi taman. Yang membuat terharu, beberapa warga dari desa Bu Yati juga datang, termasuk Pak Likdarmo dan Sari, teman masa kecilnya yang dulu. "Saya tidak menyangka mereka akan datang," bisik Bu Yati pada Nanang. "Saya yang mengundang mereka, Bu. Sudah waktunya untuk memaafkan dan melupakan masa lalu," jawab Nanang sambil memegang pundak ibunya. Acara puncak dimulai ketika seorang notaris naik ke panggung kecil. "Hadirin yang terhormat, hari ini kita berkumpul untuk meresmikan bukan hanya sebuah rumah, tapi sebuah keluarga." Notaris itu kemudian membacakan surat wasiat yang dibuat Nanang. Isinya membuat semua tamu terkesima, termasuk Bu Yati. "Dan dengan ini, saya menetapkan Yati, Sri, dan Bambang sebagai orang tua saya dengan hak dan tanggung jawab yang setara atas keputusan keluarga besar kami." Bu Yati menutup mulutnya, air mata mengalir deras. "Nanang, kamu." Nanang tersenyum. "Saya sudah dewasa, Bu. Saya tidak perlu memilih antara ibu kandung dan orang tua angkat. Saya bisa memiliki semuanya." Pak Bambang berdiri dengan bantuan Ibu Sri. Kami tidak tahu harus berkata apa." "Sederhana saja, Pak," ucap Nanang. "Katakan, iya, untuk menjadi keluarga besar yang bahagia." Saat semua orang tepuk tangan, Joko dan Maya tiba dengan membawa kue besar bertuliskan, "Selamat datang di rumah kita." Yang membuat suasana semakin haru, orang tua angkat Siska juga hadir dan bergabung dalam lingkaran keluarga besar ini. "Sekarang," ucap Siska dengan mata berbinar, "ada satu lagi kejutan." Dari dalam rumah, seorang bayi perempuan berusia beberapa bulan digendong oleh pengasuh. Bayi itu adalah anak angkat Nanang dan Siska yang baru saja mereka terima seminggu yang lalu. "Bu Yati, Ibu Sri, Pak Bambang," ucap Siska dengan suara bergetar. "Perkenalkan Sari Yati Sri, cucu kalian." Bu Yati hampir tidak percaya. Dengan tangan gemetar, ia menerima bayi itu. Kau tidak bilang apa-apa." "Ini kejutan untuk semua," jawab Nanang bangga. "Kami ingin melanjutkan warisan cinta yang sudah kalian ajarkan pada kami." Ibu Sri memeluk Siska erat. "Anakku, kau telah melengkapi kebahagiaan kami." Malam itu, setelah semua tamu pulang, keluarga besar itu duduk berkumpul di ruang keluarga. Bu Yati masih menggendong cucunya yang sudah tertidur pulas. "Tidak pernah dalam mimpi terliar ibu membayangkan kebahagiaan seperti ini," ucap Bu Yati dengan suara lirih. Pak Bambang tersenyum. "Kita semua seperti puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya." "Ibu," panggil Nanang tiba-tiba, "ada satu hal lagi yang ingin saya berikan pada Ibu." Dari lemari, ia mengambil sebuah bingkai foto besar. Dalam bingkai itu, terkumpul semua foto penting dalam perjalanan mereka. Foto Bu Yati muda dengan bayi Nanang, foto Nanang kecil dengan orang tua angkatnya, foto pernikahan Nanang dan Siska,
foto kunjungan ke makam ayahnya, dan foto keluarga besar mereka hari ini. Di tengahnya, lanjut Nanang, ada surat yang ibu tulis untuk saya waktu saya berusia 8 tahun. Bu Yati membaca surat yang sudah dibingkai dengan indah itu. Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini air mata bahagia. Sekarang, ucap Siska sambil berdiri. Mari kita potong kue yang sebenarnya. Kue itu ternyata adalah kue tradisional yang dibuat khusus oleh Joko dan Maya, warisan resep keluarga Bu Yati yang hampir hilang. Sempurna, bisik Bu Yati sambil memandangi sekelilingnya. Nanang memegang tangan ibu kandungnya. Tidak, Bu. Yang sempurna adalah keluarga kita. Keluarga yang dibangun bukan hanya oleh ikatan darah, tapi oleh pilihan untuk saling mencintai dan mengampuni. Saat malam semakin larut, dan masing-masing kembali ke kamarnya, Bu Yati berhenti sejenak di depan foto keluarga yang baru mereka pasang di dinding utama. Dalam hatinya, ia berterima kasih pada takdir yang telah membawanya melalui jalan berliku, untuk akhirnya sampai pada tempat yang ia sebut rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar lengkap. Bukan karena memiliki segalanya, tapi karena mensyukuri segala yang ia miliki. Sebuah keluarga yang mungkin tidak konvensional, tapi penuh dengan cinta yang tulus dan tanpa syarat. 3 tahun kemudian, di taman yang sama, Bu Yati duduk ditemani 3 cucunya, Sari yang sekarang sudah balita, dan 2 bayi kembar hasil pernikahan Joko dan Maya yang diangkat sebagai cucu juga. Dari dalam rumah, terdengar tawa Nanang, Siska, dan orang tua angkatnya yang sedang merencanakan liburan keluarga besar. Kakek, ceritakan lagi bagaimana Nenek Yati dan Kakek Bambang bertemu. Pinta Sari pada Pak Bambang yang kini kesehatannya sudah jauh membaik. Bu Yati tersenyum, memandang bunga melati yang sedang mekar di taman. Hidup memang penuh kejutan, dan kadang kejutan terindah datang dari tempat yang paling tidak terduga. Suatu hari, sayang, bisiknya pada cucunya. Suatu hari nenek akan ceritakan semua. Tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana sebuah keluarga bisa terbentuk dari kepingan hati yang berbeda-beda. Dan di senja yang mulai turun, terdengar gemericik tawa bahagia yang akan terus bergema dalam rumah yang penuh cinta ini. Sebuah melodi indah dari keluarga yang menemukan kebahagiaan dalam ketidaksempurnaannya.